Don't forget to subscribe. Notifications on. Like, comment, and share. Nah, kini tiba waktunya pada saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Intimission Millennial Discussion yang akan dipandu oleh Safira Faiza Fortunella sebagai moderator. Kita bakalan mempersilahkan Kak Ivandi Hainur Rahim sebagai pemateri pertama pada How to Deal with Anxiety during the Pandemic. Kepada Kak Ivandi, dipersilahkan. Oke, pertama-tama mungkin aku akan mengenalkan diri dulu ya, mengenalkan diri lagi. Namaku adalah Ivandi Hainur Rahim. Oke, nah ini adalah masalah-masalah yang ditemukan dari tim risetnya 1%. Kayak ada yang bilang, oh sulit ya belajar di rumah, lebih enak di kampus. Atau kayak kalau di rumah ngerasanya nggak bisa fokus, karena mungkin ada orang tua ya, karena nggak semua orang nyaman dengan tempat tinggalnya di rumah. Terus kuliah online jadi ngerasa overwhelmed gitu kan. Mungkin ada yang kerasanya pengennya lebih bebas gitu, tapi ternyata malah jadi kerasa stressful banget. Nah itu adalah beberapa masalah yang kita temukan ketika memang di masa pandemi ini kita mulai menjalani kehidupan new normal. Terkait dengan apa yang dirasain nih pas pandemi, terus ada yang nanya cemas tuh kayak gimana. Well, cemas sendiri bukan gangguan ya teman-teman, kayak ada yang namanya gangguan kecemasan, tapi ada yang cemas biasa. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa khawatir, cemas kayak gitu-gitu, itu adalah hal yang normal ya. Terutama kalau misalnya terjadi major life event, alias kalau di psikologi major life event itu perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita. Maksudnya apa? Misal dari diputusin pacar itu major life event ya, ditinggal mati sama keluarga gitu ya, sama istri, sama suami, itu sebenarnya adalah major life events gitu. Jadi apapun bencana yang kita alami itu adalah major life event. Nah sekarang kebetulan major banget ya, karena bencananya dialami oleh semua orang gitu. Jadi di corona ini bisa dibilang major life events gitu. Dan ini adalah suatu hal yang bisa menimbulkan gejolak psikologis atau dalam hal ini anxiety gitu, kecemasan. Nah terus masalahnya sekarang adalah kalau kita ngomongin soal anxiety gitu ya, banyak dari kita yang sebenarnya nggak mempelajari ini di sekolah gitu. Kayak hampir semua orang nggak pernah belajar tentang manajemen stres, tentang anxiety, tentang mental health di sekolah gitu. Orang-orang ya jarang belajar tentang ini juga di rumah maupun otodidak gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman beruntung masuk jurusan psikologi, mungkin lihatnya dari YouTube doang atau dari webinar ini gitu kan. Ini adalah alasan kenapa 1% ada. Kenapa? Karena sebenarnya kita 1% tuh apa sih? 1% adalah, mungkin teman-teman notice ya di kiri atas tuh 1% Indonesian Life School. Jadi kita adalah apa? Kita adalah life school ya teman-teman. Kita adalah startup pendidikan yang ngajarin soal hal-hal penting di dalam hidup ini gitu ya, yang berhubungan sama gimana kita menjalani kehidupan. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa belajar dan berkembang, supaya kalau kita sebutnya adalah hashtag hidup seutuhnya gitu. Jadi kita tuh pengen berusaha ngajarin orang-orang tentang hal-hal penting ini. Salah satunya adalah anxiety. Nah kurikulumnya tuh apa aja gitu. Yang tadi aku bilang ya, ada basic mental and physical problem, which itu yang bakal kita pelajari sekarang. Ada juga soal self-knowledge, ada juga soal relationship gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kehidupan, pasti nggak bakal jauh dari hal-hal ini yang udah aku catat di sini nih. Pertama mulai dari problem awareness, fundamentals, basic skills, sampai dengan nanti gimana caranya kontribusi ke masyarakat. Aku juga bakal ngasih tahu nih tentang cara belajar yang efektif. Sekarang kan kita bakal belajar nih ya, ibaratnya teman-teman masuk ke sekolah online, namanya 1% gitu kan. Ya gimana nih supaya dapat materinya yang full? Well, kalau menurut 1% dari teori yang kita baca ada 4 hal yang perlu teman-teman tekankan. Pertama fokus, kalau teman-teman sekarang masih duduk di tempat yang ramai, kayak nggak bisa fokus, masih main HP, silahkan fokus dulu. Coba catat kalau pengen dapat semua manfaatnya, coba relate ya materi dari aku ke kehidupan teman-teman sehari-hari, sama bikin action plan-nya, oke? Ini sebenarnya ada gejala-gejala yang umum yang bisa jadi dirasain sama teman-teman. Ada yang jadi gelisah, mudah keganggu, ngerasa overwhelmed, kehilangan konsentrasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman coba baca, kira-kira ada nggak sih yang ini tuh dirasain sama teman-teman? Nah kalau misalnya teman-teman ngerasain 1, 2, atau 3, atau bahkan banyak ya gejala yang tadi, bisa jadi teman-teman itu ngerasa yang namanya yang kita bisa sebut sebagai anxiety atau cemas. Cemas ini apakah normal atau enggak? Normal ya.
Jadi kayak selama itu belum ngeganggu kehidupan kita di berbagai aspek, selama lebih dari 2 minggu atau 2 bulan sebenarnya kalau masuk gangguan tuh ya masih normal sebenarnya. Apalagi kalau ada major life eventnya, ini normal banget kalau teman-teman mengalami yang tadi. Kecemasan tuh apa? Kecemasan tuh adalah salah satu bentuk emosi. Emosi tuh banyak ya teman-teman, ada marah, ada sedih, ada bahagia, dan emosi tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Maksudnya gimana? Jadi kecemasan ini bukan suatu hal yang oke, gue pengen cemas nih di jam 7. Nggak kayak gitu ya. Jadi emosi itu muncul secara otomatis. Emosi itu dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan reaksi fisik, reaksi psikologis. Nah kalau cemas gimana? Cemas itu ketika teman-teman ngerasa tegang, ya pikirannya kayak banyak pikiran banget, mikirin tentang masa depan. Ada juga selain psikologis, ada juga fisik gitu. Fisik tuh kayak gimana? Jadinya tekanan darah kita meningkat, keringetan, pusing gitu ya. Ngerasa kayak kok nggak sakit apa-apa ketika ke dokter tapi ngerasa pusing, detak jantung kita cepat gitu ya. Itu adalah kecemasan gitu. Dan itu kayak wajar banget terjadi sih di masa-masa ini, di masa-masa pandemi ini, dalam batas tertentu memang wajarnya tuh. Nah jadi yang terjadi pada kecemasan adalah di 3 aspek. Biasanya di pikiran, yang tadi overthinking gitu ya. Di perasaan, ngerasanya kayak nggak enak gitu kan. Sama di perilaku. Perilaku tuh berarti ketika teman-teman ngerasa kayak, aduh gue misalnya gerak-gerakin tangan mulu, gerak-gerakin kaki mulu kayak gitu, nggak tenang gitu, cemas. Nah itu artinya teman-teman ngerasain cemas. Penyebabnya apa? Mulai dari pertama ada genetik ya, keturunan. Ada juga mungkin pernah ngalamin bully gitu ya, atau stres gitu. Stres juga ya bisa aja dari misalnya yaitu pandemi dan lain sebagainya. Dan yang terjadi kalau misalnya cemas berlebihan adalah apa? Misalnya bisa ngaruh ya ke fisik. Biasanya paling ngaruh tuh ke sakit mah gitu. Dan ya bisa psikosomatis. Psikosomatis itu berarti penyakit fisik yang disebabkan oleh gejala-gejala dari mental kita. Ada juga depresi, anxiety ya, insomnia juga bisa terjadi karena kecemasan yang berlebihan. Kelelahan juga kayak karena kita banyak mikir gitu ya, jadi capek, nggak bisa ngapa-ngapain, prokras, sulit membuat keputusan dan lain sebagainya gitu. Bisa teman-teman baca di sini. Terus gimana nih caranya mengatasi rasa cemas saat pandemi? Well, nah yang pertama adalah filosofi stoik atau yang biasa gue sebut sebagai filosofi santuy. Gitu. Jadi gimana caranya biar kita jadi orang yang tenang, orang yang santuy meskipun banyak bencana, banyak hal yang terjadi gitu. Pertama adalah ini sih yang paling penting. Kayak kita harus tahu hal-hal yang bisa kita kontrol sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kalau dari filosofi santuy ini, filosofi stoik, itu teman-teman baiknya mengikhlaskan. Mengikhlaskan tuh menerima ibaratnya. Kayak, oh ya udah nggak apa-apa. Nah, terus fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Jadi ini kalau kita baca ya, ketika kita menghadapi situasi sulit, kita punya pilihan sebenarnya untuk menginterpretasi apakah situasi itu buruk atau enggak. Nah sebenarnya interpretasi itu aja udah cukup. Oke hujan, oh ini buruk, oh ya udah. Jadi bukan berarti kita bodoh amat sama semua hal yang terjadi, tapi gimana caranya biar kita fokus ke hal-hal yang bikin kita produktif. Yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness mungkin adalah kata-kata yang tidak pernah teman-teman dengar, bisa jadi ya. Atau ada yang udah pernah teman-teman dengar tapi nggak tahu ini apa. Atau ada yang udah pernah ngerasain yang namanya mindfulness gitu. Manusia itu bisa mikirin tentang hal yang mereka pikirin. Teman-teman pasti bisa kan mikirin tentang hal yang dipikirin. Bahasa kerennya itu ya ini adalah thinking mind sama observing mind. Jadi thinking mind itu sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Kayak mikirin gebetan gitu kan. Mikirin pacar, kenapa ya doi ngomong gitu tadi. Kenapa ya bos gue jahat banget gitu. Nah itu adalah thinking mind biasanya. Kecemasan juga munculnya dari thinking mind. Observing mind adalah ketika kita berpikir tentang, ketika kita nge-observe apa yang terjadi di thinking mind. Jadi emosi memang bukan choice, bukan hal yang bisa kita pilih, tapi behavior, hal yang kita lakuin ya, yang bisa kita kontrol itu adalah pilihan kita. Jadi emotion are not a choice. Gitu. Behavior is. Itu kata Mark Manson. Mark Manson itu yang nulis buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck atau seni bla 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 bodo amat, atau sekarang buku barunya adalah Everything is Fucked gitu ya. Dia yang nulis itu. Dan emang bener kayak gini. Ini dari teorinya memang kayak gini gitu. Nah ini tips yang ketiga buat mengatasi anxiety adalah penuhi kebutuhan dasar. Jadi kayak ini juga pasti dilakuin di counseling, di mentoring 1%.
Jangan lupa makan, olahraga, dan tidur. Kayak kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak semangat belajar, ngerasa kayak cemas mulu, ya berarti teman-teman mungkin ya kurang gerak sih. Bisa jadi kurang gerak, atau bisa jadi teman-teman makannya nggak bener gitu. Karena ingat, tidur itu adalah sepertiga dari hidup kita, teman-teman. 24 jam kita hidup, 8 jamnya kita pakai buat tidur kan. Kalau misalnya tidur itu nggak bener, ya nanti aspek lainnya bakal ngaruh. Tip yang keempat adalah, ini gue kutip dari lagunya Hindia, jadi jangan lupa untuk bilas muka, gosok gigi, dan evaluasi gitu. Jadi coba evaluasi dan identifikasi hal-hal yang bikin teman-teman stres dan cemas. Nah, teman-teman harus sadari ada sinyal stres, ada stresornya gitu ya. Jadi mengetahui sinyal stres dan stresor itu bakal bisa ngebuat kita lebih gampang dalam menangani stres atau cemas gitu. Tip yang kelima adalah connect with others. Jadi teman-teman ketika ngerasa misalnya ngerasa stres, ngerasa cemas, coba aja cerita dulu sama teman gitu. Tetap kontakkan sama teman, orang tua, dan sebagainya. Salah satu ciri lain selain gangguan tidur adalah teman-teman mulai menjauh dari kehidupan sosial biasanya kalau mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, jadi coba aja untuk berhubungan terus sama orang lain. Jadi coba selain cerita, pilih-pilih juga teman buat cerita gitu. Kalau misalnya nggak punya teman cerita atau kayak gimana-gimana ya, bisa teman-teman meminta bantuan profesional gitu kan. Di 1% juga ada konseling, ada mentor gitu ya. Karena kadang ada nih ketika kecemasan ini udah butuh bantuan profesional. Mungkin sebenarnya materiku udah sekian sampai sini. Aku mungkin akan menyerahkan lagi ke moderator. Oke Kak Evan, terima kasih banyak untuk penyampaian materinya. Beberapa poin yang bisa saya ambil dari pemaparan materi yang disampaikan Kak Evan sendiri. Fokus aku jadi ke hashtagnya nih, hidup seutuhnya. Dimana kita sebagai generasi milenial, teman-teman milenial, harusnya kita justru lebih concern sama keadaan kita biar kita bisa hidup seutuhnya, kita bisa hidup dengan sehat juga, dan kita lebih mengevaluasi diri tadi. Terima kasih banyak Kak Evan atas pemaparan materinya. Langsung aja kita persilahkan ya teman-teman kepada Kak Laras, dipersilahkan. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan materi dari Kak Evan tadi yang how to deal with anxiety during pandemic. Mungkin kita langsung next aja ya, tadi kan sudah perkenalan. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita tahu dulu ya apa itu kecemasan gitu. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman mengetahui bahwa kecemasan itu nanti punya dua terminologi yang berbeda. Jadi ada kecemasan yang kita kontekstualisasinya itu adalah disorder, seperti yang tadi Kak Evan bilang, dan juga ada kecemasan yang sifatnya umum atau general gitu, yang normal untuk dialami oleh populasi. Misalkan aja kalau cemas dari APA atau American Psychology Association itu kondisi mood negatif. Jadi betul yang tadi disebut sebagai suatu kondisi emosi yang dia karakterisasinya itu adalah gejala somatik atau gejala-gejala pemikiran dan fisik yang berupa ketegangan otot. Jadi kita nervous maybe atau ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dimana kalau dari ensiklopedia psikologi, anxiety ini dikarakterikan dengan adanya tension atau worry thoughts, atau kita khawatir dengan sesuatu serta adanya perubahan fisik. Dimana anxiety itu tadi karena memang merupakan suatu bagian dari emosi, it's actually really normal untuk kita alami, apalagi di situasi pandemi saat ini. In front of you itu ada crocodile atau ada buaya. Buat teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan hewan ini ada di tepat di depan teman-teman, perasaan apa yang paling mungkin teman-teman rasakan? Apakah takut, panik, atau cemas? Teman-teman bisa keep di perasaan teman-teman ya. Jadi nanti kita punya 3 different pictures. Saya minta teman-teman bisa membedakan kira-kira kalau ada buaya, kalimat atau kata yang pertama kali muncul itu adalah apa? Takut, panik, atau cemas? Yang kedua, itu kita ada jika dosen secara mendadak memberikan tugas paper 30 halaman yang dikumpulkan besok, perasaan apa yang paling mungkin kamu rasakan? Takut, panik, atau cemas? This is probably the most common yang terjadi mungkin before pandemic. Yaitu jika kekasihmu telah pingsan 1 jam tanpa kabar apapun, perasaan apa yang paling mungkin kamu rasakan? Takut, panik, atau cemas? Jadi teman-teman, tanpa kita sadari sebetulnya secara normal itu kita punya terminologi atau diferensiasi yang mungkin tidak kita sadari pada saat kita menyatakan takut, panik, atau cemas. Di mana untuk menyatakan terminologi tersebut itu sebetulnya tidak berdasarkan fenomena. Jadi misalkan
tidak berarti kalau fenomenanya adalah bertemu buaya, maka perasaannya itu selalu takut. Tidak. Tapi yang bisa dipastikan itu adalah bahwa kalau misalkan teman-teman merasakan gejala seperti definisi sekarang, itu teman-teman bisa dikatakan mungkin orientasinya lebih ke takut daripada panik atau cemas dan lain segala macamnya. Jadi apa perbedaannya? Kalau misalkan takut, itu kita lebih fokusnya itu kepada reaksi alarm yang sifatnya itu bahaya. Jadi kayak bahayanya akan segera terjadi, bahayanya sifatnya langsung. Kalau panik itu reaksinya mendadak dan sifatnya luar biasa gitu. Sedangkan kecemasan itu kaitannya lebih ke ketegangan atau lebih ke kewaspadaan kita dalam menghadapi persepsi bahaya yang kemudian akan terjadi. Selanjutnya kita akan mendiferensiasi, next slide ya. Kita akan mendiferensiasi juga yaitu normal anxiety dengan anxiety disorder. Nah, kalau normal anxiety itu adalah kecemasan yang normal atau kalau tadi kayak bilang ini sebenarnya umum sekali untuk terjadi di situasi pandemi, di mana ini terjadinya berdasarkan situasi, waktu, pengaruh, dan juga dampak-dampak yang dia sifatnya itu tidak berlebihan. Itu bukan uncontrol ya, tapi dia terkontrol. Jadi teman-teman masih punya tahu batasan yang jelas tentang kapan dia bermula dan berakhir. Lalu teman-teman juga secara signifikan itu tidak mengganggu kognitif. Kognitif itu pikiran, perasaan itu adalah aspek afektif atau psikomotorik atau perilaku. Nah, selain itu juga anxiety-nya ditemukan terjadi pada populasi. Jadi kalau misalkan teman-teman anxious atau cemas, apakah orang lain cemas atau tidak? Apakah banyak di antara populasi itu yang merasakan cemas? Nah, itu masih bisa dikatakan normal karena itu tadi major life event. Kalau anxiety disorders atau ini adalah konteksnya penyakit, jadi ini penyakit klinis yang betul-betul teman-teman harus ke psikolog, harus ke psikiater, yang kalau tidak ke sana teman-teman akan berbahaya kondisinya. Selanjutnya kita akan bahas anxiety during pandemic. Ya, jadi anxiety during pandemic itu ada beberapa penelitian yang menyatakan bagaimana sih anxiety during pandemic itu terjadi. Misalkan kita ada beberapa istilah ya teman-teman yang teman-teman bisa baca penelitiannya sendiri dan kita akan fokus ke bagian yang warna merah. Yang pertama itu ada icon waktu ya, di mana anxiety itu mayoritasnya terjadi adalah karena orang-orang mengalami ketakutan misalkan atas suatu infeksi, atas suatu kematian, tidak hanya bagi diri kita ya, tapi probably bagi the loved ones atau orang-orang yang kita cintai. Atau yang kedua, yang biasanya menjadi gejala anxiety-nya tambah parah, itu teman-teman melakukan cyberphobia. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu self-diagnose atau kita suka mendiagnosa diri kita sendiri, atau teman-teman mengalami psikosomatis gitu. Psikosomatis itu misalkan teman-teman ada keluhan sakit kepala, lalu teman-teman cari di internet. Begitu ada suatu gejala yang mirip, teman-teman mendiagnosa sendiri dan memperparah hal tersebut dengan apa yang disebut sebagai catastrophic thinking. Atau catastrophic thinking ini adalah saat teman-teman berusaha untuk berpikir namun dia orientasinya selalu negatif gitu ya, pesimisme dan lain segala macamnya. Oke. Jadi bagaimana cara kita dealingnya ya? Yang pertama adalah untuk mengumpulkan, memahami, dan mempraktikkan informasi yang valid dan reliable mengenai pandemi COVID-19. Teman-teman sadar tidak bahwasanya di era pandemi ini teman-teman bisa punya aksesibilitas yang begitu besar untuk mengakses informasi seputar pandemi. But the point is, tidak semua informasi itu valid dan reliable. Yang kedua adalah teman-teman harus berhati-hati pada saat mengalami gejala-gejala fisik atau pemikiran-pemikiran yang too much, karena itu akan membawa kepada psikosomatis. Ini kalau teman-teman sulit memahami, misalkan pada saat teman-teman presentasi, entah kenapa teman-teman mengalami keringat dingin misalkan ya, karena ada hormon yang bekerja di sana. Pada saat teman-teman punya pemikiran, aduh gimana aku dilihat dosen, aduh gimana nanti kalau aku terlihat bodoh di hadapan orang lain, otak kita akan merilis hormon atau merilis hormon yang kemudian pada akhirnya menyebabkan situasi kita itu menjadi semakin buruk, karena kemudian kita akan ada reaksi fisik gitu ya. Jadi pikiran kita itu bisa mempengaruhi reaksi fisik. Jadi hindari hal-hal itu. Informasinya harus valid dan reliable. Jangan self-diagnose kalau misalkan tahap klinis. Kalau tahap umum dan totally normal. Dan hati-hati untuk berpikiran terlalu too much. Nah, saat petunjuk lakuan yang diterapkan, jangan lupa mengadaptasi pengaruh lakuan yang disertakan atau dijelaskan. Ini mungkin agak sedikit membingungkan. Maksudnya adalah seperti ini. Misalkan teman-teman itu harus melakukan yang disebut sebagai positive reinforcement, atau teman-teman memberikan pengaruh atau input yang positif terhadap diri teman-teman sehingga teman-teman bisa engage atau komitmen untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi pada saat kita mengadaptasi tujuan lakukan, kita harus juga punya pengaruh. Jadi jangan hanya melakukan tapi pengaruhnya ditinggalkan. Sudah melakukan tapi pengaruhnya kita tidak dapat apa-apa. Itu karena kita terlalu fokus pada saat kita melakukan lakuannya, kita fokus kepada pengaruh lain yang tidak reliable terhadap lakuan yang kita lakukan sebelumnya. Oke, ini sudah mau bagian akhir, yaitu saat situasi yang tidak diinginkan terjadi, berusaha menerima tanpa menyalahkan dan fokus pada kemungkinan terbaik. Dalam artian, kalau kayak tadi bilang mindfulness, itu betul sekali. Jadi kita tidak ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa kita kontrol. Nah,
pada saat kita berusaha untuk mencari kemungkinan terbaik dari suatu penolakan, itu kesalahan. Misalkan kalau Kak Evan tadi membicarakan tentang hujan, atau misalkan membicarakan tentang pandemi, jangan lakukan atau fokus too much terhadap thinking minds, tapi kita punya observable mind atau kemungkinan terbaik yang ada di kontrol kita secara sendiri. Lalu selanjutnya, next slide, ini yang bagian terakhir, adalah apa yang kemudian bisa kita lakukan saat kita mengalami kecemasan gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan dan mengunjungi fasilitas Clickwork. Atau kalau misalkan teman-teman mahasiswa UB, teman-teman bisa mengunjungi link konseling di bawah ini, dan itu sifatnya gratis, jadi teman-teman bisa booking saja nanti. Kalau teman-teman ingin tanya ke ahli, bisa dari ala dokter, bisa dari Aldoc, atau kalau teman-teman ingin konseling online dengan psikolog profesional, ini ada yayasan dan juga beberapa organisasi yang bisa dikunjungi, dan juga bisa mengunjungi 1% ya, yang tadi teman-teman yang sudah Kak Evan sebutkan. Atau kalau misalkan konseling teman sebaya, teman-teman bisa mengunjungi IG-nya Ruang Teras misalkan, itu yang dimiliki oleh Brawijaya juga, di mana teman-teman bisa berkonsultasi dengan rekan sebaya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nervous atau sungkan karena itu konselingnya dari teman sebaya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Dan mau ambil sedikit poin dari apa yang tadi Kak Lara sampaikan, yaitu normal anxiety adalah kecemasan yang masih bisa dikontrol dan tidak memberikan dampak yang berlebihan. Sementara yang anxiety disorders adalah di mana kondisi abnormal yang terdiri dari berbagai gangguan dengan karakteristik ketakutan. Terima kasih atas penyampaian materinya.